dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kinerja organisasi. Apa itu kinerja organisasi? Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang pertama adalah pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal penting yang perlu mendapat perhatian di berbagai kegiatan usaha dalam organisasi, mengingat kualitas mereka menentukan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah dukungan manajer lini. Bergeraknya sebuah organisasi membutuhkan peran dari berbagai pihak, baik staf maupun manajer. Manajer adalah seorang yang memegang kunci untuk hidup dan jalannya organisasi, memastikan organisasi mencapai tujuannya, menjalankan rencana, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan seluruh karyawan mencapai target yang telah ditetapkan organisasi. Yang ketiga adalah keadilan dalam organisasi. Menurut Elamin dan Alomain pada tahun 2011, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepuasan seorang karyawan dalam bekerja adalah faktor keadilan. Faktor keempat yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi merupakan tingkat pencapaian tujuan dari aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu indikator kinerja organisasi. Menurut Slavkovic dan Pipik pada tahun 2013, indikator kinerja organisasi terdiri dari yang pertama penurunan biaya, yang kedua produktivitas karyawan, yang ketiga peningkatan profitabilitas, yang keempat kualitas produk dan jasa, yang kelima kepuasan pelanggan, yang keenam responsif terhadap perubahan teknologi, yang ketujuh reputasi organisasi. Metode pengukuran kinerja organisasi. Kinerja organisasi selain sebagai cerminan keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan, juga dapat menggambarkan hasil yang dicapai perusahaan dari serangkaian pelaksanaan fungsi kerja atau aktivitas dalam periode tertentu. Bagaimana cara peningkatan kinerja pada organisasi? Menurut Sutrisno tahun 2010, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi ada 4. Yang pertama, diskriminasi. Seorang manajer harus mampu membedakan secara objektif antara mereka yang dapat memberi sumbangan berarti dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mereka yang tidak. Yang kedua, pengharapan. Dengan memperhatikan bidang tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja tinggi mengharapkan pengakuan dalam bentuk berbagai penghargaan yang diterimanya dari organisasi. Yang ketiga, pengembangan. Bagi yang bekerja di bawah standar, skema untuk mereka adalah mengikuti program pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir, komunikasi. Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja para karyawan dan secara akurat mengkomunikasikan penilaian yang dilakukannya.